Pada tahun ke-9 kenabian, beberapa orang Madinah dan sekitarnya datang ke Mekah pada musim haji. Di antara mereka adalah Suwaid bin Syamit, saudara Bani Amr bin Auf, yang dikenal di tengah kaumnya. Dia dipanggil dengan Al-Kamil karena kegigihannya, puisi-puisinya, dan nasabnya. Tatkala Rasulullah SAW mendengar kedatangan Suwaid bin Syamit, beliau menemuinya dan menyerunya kepada agama Allah, Islam. Suwaid bin Syamit berkata kepada Rasulullah SAW, "Apakah yang engkau bawa itu memiliki kesamaan dengan apa yang aku bawa?" Rasulullah SAW berkata kepada Suwaid bin Syamit, "Memangnya apa yang engkau bawa?" Suwaid bin Syamit berkata, "Lembaran hikmah Luqman." Rasulullah SAW berkata kepada Suwaid bin Syamit, "Sudikah kau perlihatkan lembaran itu kepadaku?" Suwaid bin Syamit memperlihatkan lembaran hikmah Luqman kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, "Ini ucapan yang indah, namun apa yang aku miliki jauh lebih indah. Ia adalah Al-Quran yang diturunkan Allah Ta'ala kepadaku. Al-Quran adalah petunjuk dan nur." Kemudian Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada Suwaid bin Syamit dan mengajaknya kepada Islam. Suwaid bin Syamit tidak membantah Rasulullah SAW, namun ia hanya berkata, "Sesungguhnya ini ucapan yang paling indah." Setelah itu, Suwaid bin Syamit pamit kepada Rasulullah SAW dan kembali ke Madinah untuk bertemu dengan kaumnya. Tak berapa lama kemudian, Suwaid bin Syamit dihabisi orang-orang Al-Khazraj. Orang-orang dari kaumnya berkata, sesungguhnya ia dibunuh dalam keadaan Muslim. Ini menjadi bukti bahwa dia telah Islam setelah mendengarkan Al-Quran daripada Rasulullah. Di tahun yang sama, yaitu tahun ke-9 dari kenabian, beberapa orang dari Bani Abdul Ashhal datang ke Mekah mencari sekutu mereka dari orang-orang Quraisy untuk menghadapi suku Al-Khazraj. Mereka dipimpin oleh Abu Al-Haisar dan bersamanya ada beberapa pemuda dari sukunya. Ketika Rasulullah SAW mendengar kedatangan mereka, beliau datang menemui mereka dan duduk berbincang bersama mereka. Beliau bersabda, "Maukah kalian menerima kebaikan yang jauh lebih baik daripada tujuan kedatangan kalian ke tempat ini?" Mereka bertanya, "Apa itu?" Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah utusan Allah yang diutus kepada hamba-hambanya untuk menyeru mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, dan Allah telah menurunkan kitab kepadaku." Kemudian Rasulullah menjelaskan tentang Islam dan membacakan Al-Quran pada mereka. Iyas bin Mu'adz, seorang pemuda di antara mereka berkata, "Wahai kaumku, demi Allah, ini jauh lebih baik dari tujuan kedatangan kita semula." Abu Al-Haisar Anas bin Rafi' lalu mengambil segenggam tanah yang kotor di bawah kakinya, lalu menaburkannya ke wajah Iyas bin Mu'adz sambil berkata, "Diam, siapa yang menyuruhmu bicara? Aku bersumpah, kami datang ke tempat ini bukan untuk keperluan itu." Mendengar itu, Iyas bin Mu'adz diam. Kemudian Rasulullah SAW pergi meninggalkan mereka, sedangkan mereka kembali pulang ke Madinah. Saat itulah terjadilah perang Bu'ats antara Aus dan Khazraj. Tak lama kemudian, Iyas bin Mu'adz berpulang menghadap Tuhannya. Mahmud bin Labid berkata, saat kematiannya, kaumnya selalu mendengarnya mengucapkan tahlil, takbir, tahmid, dan tasbih hingga ia wafat. Mereka yakin sekali bahwa Iyas bin Mu'adz meninggal dunia dalam keadaan Muslim. Ia merasa sudah masuk Islam sejak pertemuannya dengan Rasulullah dan ketika mendengar apa yang disampaikan Rasulullah SAW pada waktu itu. Perang Bu'ats ini menyebabkan kerusakan besar yang menewaskan banyak pemimpin dari kedua belah pihak dan meninggalkan luka sosial yang mendalam. Akibatnya, suku Aus dan Khazraj lelah berperang dan menyadari perlunya pemimpin netral untuk mendamaikan mereka. Secara tidak langsung, ini membuka peluang yang besar bagi Rasulullah untuk dapat berhijrah ke negeri mereka. Penduduk Madinah mulai mencari sistem sosial dan kepemimpinan baru yang bisa mengakhiri dendam dan pertikaian. Ajaran Islam yang dibawa Nabi menawarkan persaudaraan, keadilan dan perdamaian yang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Kemudian pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa orang Ansyar. Beliau menawarkan dirinya bergabung dengan mereka sebagaimana yang beliau lakukan kepada kabilah-kabilah Arab yang lain.
Pada saat sedang berada di Al-Aqabah, beliau berjumpa dengan rombongan dari Al-Khazraj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami berasal dari Al-Khazraj." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian punya hubungan dengan orang-orang Yahudi?" Mereka menjawab, "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian ngobrol sebentar denganku?" Mereka menjawab, "Ya." Mereka pun duduk untuk mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang agama Allah dan Al-Quran kepada mereka. Mereka pun akhirnya dengan mudah beriman dan percaya kepada Nabi Muhammad. Mereka lebih cepat menerima dakwah Rasulullah karena orang-orang Yahudi tinggal bersama mereka di negeri mereka. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang diberi kitab dan ilmu, sedangkan orang-orang Al-Khazraj tidak seperti itu. Mereka adalah penyembah berhala. Jika terjadi konflik antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Al-Khazraj, orang-orang Yahudi itu berkata, "Sesungguhnya zaman kedatangan Nabi yang diutus telah dekat. Kita akan mengikutinya, dan dengannya kami akan menghabisi kalian seperti pembantaian terhadap orang-orang Ad dan Iram." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan orang-orang Al-Khazraj tersebut dan mengajak mereka kepada Islam, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Wahai kaumku, demi Tuhan, inilah Nabi yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi kepada kalian. Oleh karena itu, kalian jangan kalah cepat menerimanya dari orang-orang Yahudi itu." Mereka lalu merespon ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu membenarkan beliau dan menerima Islam yang beliau bawa. Mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kami akan bertemu kaum kami dan orang-orang Yahudi tersebut, lalu mengajak mereka kepada agamamu." Setelah itu, mereka pamit kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali pulang ke negeri mereka. Orang-orang Ansyar yang memeluk Islam, ada 6 orang dari kabilah Al-Khazraj. Salah seorang dari mereka berasal dari Bani An-Najjar yang bernama Taimullah. Dari Bani Malik bin An-Najjar adalah As'ad bin Zurarah. Dari Bani Zuraiq bin Amir hanya 1 orang, yaitu Rafi' bin Malik. Kemudian dari Bani Sawad bin Ghanim hanya 1 orang, yaitu Quthbah bin Amr. Dari Bani Haram bin Ka'ab ialah Uqbah bin Amir. Dan dari Bani Ubaid bin Adi ialah Jabir bin Abdullah bin Riyab. Tatkala ke-6 orang itu tiba di negerinya, mereka mulai menyebarkan berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaumnya dan menyeru mereka kepada Islam hingga Islam menyebar dengan cepat di tempat mereka. Dan setiap rumah orang-orang Ansyar tak pernah sepi dari diskusi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun berikutnya, yaitu tahun ke-11 kenabian, 12 orang Ansyar yang melaksanakan ibadah haji menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Aqabah yang dikenal dengan Al-Aqabah pertama. Mereka membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti baiat kalangan wanita. Peristiwa baiat ini terjadi sebelum perang diwajibkan kepada mereka. Mereka yang terlibat pada baiat Al-Aqabah pertama ini sebanyak 12 orang. Salah seorang dari mereka yang bernama Ubadah bin Asy-Syamit berkata, "Saat baiat Aqabah pertama terjadi, jumlah kami saat itu adalah 12 orang laki-laki. Kami berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana halnya kaum wanita, dan itu terjadi ketika perang belum diwajibkan atas kami. Kami berbaiat agar tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mengubur hidup-hidup anak-anak kami, tidak membuat-buat ucapan dusta baik secara terbuka ataupun sembunyi-sembunyi, dan tidak durhaka kepada beliau dalam kebaikan. Jika kalian tidak melanggar baiat kalian, niscaya kalian masuk surga. Jika kalian melanggar salah satunya, urusan kalian terserah kepada Allah. Jika Dia mau, maka Dia akan mengazab kalian. Jika tidak, maka Dia akan mengampuni kalian." Tatkala kaum Ansyar mau kembali pulang ke negeri mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair bersama mereka. Rasulullah memberikan arahan kepada Mus'ab untuk membacakan Al-Quran pada mereka dan mengajarkan Islam serta memahamkan agama pada mereka. Karena itu, Mus'ab bin Umair disebut Muqri Madinah. Ia bertempat tinggal di rumah As'ad bin Zurarah bin Udas. Mus'ab menjadi imam syalat bagi mereka karena Al-Aus tidak mau diimami orang dari Al-Khazraj. Demikian pula sebaliknya.
Abu Naim berkata tentang As'ad bin Zurarah bahawa dia adalah orang yang pertama kali Islam dari kalangan orang-orang Khazraj. Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik juga berkata tentang dirinya, saat ayahku Ka'ab bin Malik telah mengalami rabun senja dan kami keluar bersamanya untuk salat Jumat dan ia mendengar azan, ia berdoa untuk Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Dia selalu berbuat seperti itu sehingga aku bergumam dalam diriku, demi Allah keadaan ayahku semakin melemah. Kenapa aku tidak bertanya saja kepadanya mengapa setiap kali mendengar azan Jumat ia selalu berdoa untuk Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Di hari Jumat selanjutnya, ketika kami keluar lagi dan ayah kami mendengar azan Jumat, ia berdoa untuk Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Lalu aku bertanya kepadanya, ayah, mengapa setiap kali engkau mendengar azan Jumat engkau berdoa untuk Abu Umamah As'ad bin Zurarah? Ayahku berkata, anakku Abu Umamah As'ad bin Zurarah adalah orang pertama kali yang menyelenggarakan salat Jumat untuk kita di Madinah, di Hazm An-Nabit, di tanah berbatu Bani Bayadhah, yang dikenal sekarang dengan nama Naqi' Al-Khadhamat. Aku bertanya lagi, berapa jumlah kalian ketika itu? Ayahku menjawab, 40 orang laki-laki. Ibnu Ishaq berkata, As'ad bin Zurarah keluar bersama Mus'ab bin Umair menuju rumah Bani Abdul Ashhal dan rumah Bani Zafar. Kemudian As'ad bin Zurarah bersama Mus'ab bin Umair masuk ke salah satu kebun milik Bani Zafar. Kebun ini letaknya berada di sumur Maraq. Kemudian As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair berkumpul dengan orang Madinah yang telah masuk Islam di sana. Ketika itu Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair adalah pemimpin di tengah kaumnya, Bani Abdul Ashhal. Ia dan kaumnya masih musyrik kala itu. Ketika keduanya mendengar kedatangan Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Usaid bin Hudhair, pergilah kepada dua orang yang datang ke komplek kita untuk menipu orang-orang yang lemah di antara kita. Hadang keduanya untuk memasuki komplek kita. Andai saja As'ad bin Zurarah warga kita, maka cukuplah aku saja yang menangani masalah ini. Tapi dia sepupuku dan aku tidak memiliki keberanian yang cukup untuk berhadapan dengannya. Usaid bin Hudhair kemudian pergi kepada As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair dengan membawa tombak. Tatkala As'ad bin Zurarah melihat kedatangan Usaid bin Hudhair, ia berkata kepada Mus'ab bin Umair, dia adalah pemimpin kaumnya, dia datang kepadamu, maka hadapilah ia dengan tegar. Mus'ab bin Umair berkata, bila ia mau duduk, aku akan berbicara dengannya. Usaid bin Hudhair berdiri di depan As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair dengan wajah memerah. Ia berkata, kedatangan kalian berdua ke sini hanya membuat bodoh orang-orang yang lemah di antara kami. Enyahlah kalian berdua dari sini jika kalian berdua masih ingin hidup. Mus'ab bin Umair berkata kepada Usaid bin Hudhair, mengapa engkau tidak duduk dulu untuk mendengar penjelasanku? Bila engkau suka, kau terima, dan jika tidak, apa susahnya bagimu untuk menolaknya? Usaid bin Hudhair berkata, engkau berkata benar. Usaid bin Hudhair lalu meletakkan tombaknya di atas tanah dan duduk bersama As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Lalu Mus'ab bin Umair menerangkan tentang Islam kepada Usaid bin Hudhair dan membacakan Al-Quran kepadanya. As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair berkata, sebagaimana diriwayatkan dari keduanya, demi Allah, kami melihat hidayah pada wajah Usaid bin Hudhair sebelum ia bicara. Wajahnya bersinar dan ia tampak demikian ramah. Usaid bin Hudhair berkata, sungguh cantik dan eloknya perkataan ini. Apa yang kalian lakukan jika kalian ingin memeluk agama ini? Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah berkata kepada Usaid bin Hudhair, mandi, wudu, sucikan pakaianmu, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian salat. Usaid bin Hudhair pun berdiri untuk mandi, berwudu, mensucikan pakaiannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian salat 2 rakaat. Setelah itu, Usaid bin Hudhair berkata kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, sesungguhnya di belakangku ada seorang lelaki, di mana jika dia mau mengikuti kalian berdua, pasti tidak ada seorang pun dari kaumnya yang menolak mengikuti agama kalian berdua. Sekarang juga aku akan bawakan dia kepada kalian berdua. Selesai mengatakan itu, Usaid bin Hudhair mengambil tombaknya, kemudian pergi menemui Sa'ad bin Mu'adz dan kaumnya yang saat itu sedang duduk di ruang auditorium mereka. Melihat kedatangan Usaid bin Hudhair,
Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Demi Tuhan, wajah Usaid bin Hudayr kini berbeda dengan wajahnya yang tadi." Ketika Usaid bin Hudayr tiba di ruang auditorium tersebut, Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Apa yang telah terjadi?" Usaid bin Hudayr berkata, "Aku telah mendebat kedua orang itu. Demi Allah, keduanya tidak membahayakan siapa-siapa dan tidak melawan. Keduanya hanya berkata, 'Kami akan mematuhi semua apa yang kamu suruh.' Tapi aku mendengar bahwa Bani Haritsah sedang memburu As'ad bin Zurarah untuk dibunuh. Namun ketika mereka tahu bahwa As'ad bin Zurarah adalah sepupumu, mereka pun ingin membatalkan perjanjian denganmu dan memilih untuk memburu As'ad bin Zurarah." Maka berdirilah Sa'ad bin Mu'adz sambil menahan marah karena tindakan Bani Haritsah tersebut. Kemudian ia merebut tombak dari tangan Usaid bin Hudayr sambil berkata, "Demi Allah, aku melihatmu tidak melakukan apa-apa." Usai mengatakan itu, Sa'ad bin Mu'adz langsung bergegas menuju Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Sampai di sana, Sa'ad bin Mu'adz malah melihat keduanya tenang-tenang saja. Ia sadar bahwa Usaid bin Hudayr menginginkan dirinya mendengar secara langsung perkataan Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah daripada hanya sekadar mendengar gosip tentang mereka selama ini. Sa'ad bin Mu'adz berdiri di depan keduanya dengan penuh kemarahan. Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada As'ad bin Zurarah, "Hai Abu Umamah, demi Allah, kalau saja kau bukan sepupuku, pasti akan kuhajar engkau. Kenapa engkau membawa sesuatu yang dibenci ke dalam kelompok tempat tinggal kita?" Sebelum itu, As'ad bin Zurarah telah berkata kepada Mus'ab bin Umair, "Wahai Mus'ab, demi Allah, orang ini mempunyai pengikut yang banyak di belakangnya. Apabila ia mengikutimu, maka tidak akan tersisa satu orang pun dari kaumnya, kecuali dia pasti mengikutinya." Mus'ab bin Umair berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Mengapa engkau tidak duduk dulu, lalu mendengar penjelasanku? Bila engkau suka, kau terima, dan jika tidak, maka tidak usah kau hiraukan." Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Itu benar." Sa'ad bin Mu'adz meletakkan tombaknya ke tanah, lalu ia duduk. Kemudian Mus'ab bin Umair menerangkan Islam kepadanya dan membacakan Al-Quran kepadanya. Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah berkata, "Demi Allah, kami lihat hidayah di wajahnya sebelum ia berbicara, karena wajahnya terlihat bercahaya dan tampak ramah." Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Apa yang kalian lakukan jika kalian ingin memeluk Islam?" Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah menjawab, "Engkau harus mandi, membersihkan diri, wudu, mensucikan pakaianmu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu salat." Kemudian Sa'ad bin Mu'adz berdiri, lalu mandi berwudu, mensucikan bajunya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan salat 2 rakaat. Usai menjalankan itu semua, ia mengambil tombaknya, kemudian pergi menuju auditorium tempat berkumpul kaumnya. Ketika kaumnya melihat kedatangan Sa'ad bin Mu'adz, mereka berkata, "Demi Allah, wajah Sa'ad bin Mu'adz telah berubah." Ketika Sa'ad bin Mu'adz telah tiba di tempat kaumnya, ia berkata kepada mereka, "Wahai Bani Abdul Ashhal, apa kalian tahu posisiku di tengah kalian saat ini?" Mereka menjawab, "Ya, engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling suka menjalin tali silaturahim, orang yang paling benar pendapatnya, dan orang yang paling baik pertimbangannya." Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Sesungguhnya aku tidak akan bisa memimpin kalian lagi sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Keduanya berkata, "Demi Allah, pada saat itu semua laki-laki dan perempuan masuk Islam dengan segera." As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair pun pulang ke rumah As'ad bin Zurarah. Mus'ab bin Umair menetap di rumah As'ad bin Zurarah untuk menyeru Bani Abdul Ashhal kepada Islam hingga mereka semua memeluk Islam. Namun saat itu ada beberapa perkampungan yang belum memeluk Islam, yaitu Bani Umayyah bin Zaid, Khathamah, Wa'il, dan Waqif. Warga kampung-kampung tersebut berasal dari Ausullah, sedang mereka yang masuk Islam berasal dari Al-Aus bin Haritsah. Sebab tidak masuknya mereka ke dalam Islam adalah karena segan dengan Abu Qais al-Aslat. Ia seorang penyair sekaligus pemimpin mereka. Mereka semua sangat patuh kepada Abu Qais bin al-Aslat. Ketika Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah dan terjadi perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq, pandangannya tentang Islam telah berubah. Abu Qais bin al-Aslat berkata dalam sebuah untaian syairnya, "Wahai Tuhan, beragam peristiwa telah terjadi. Yang sulit dan yang mudah bercampur menjadi satu. Wahai Tuhanku, jika kami tersesat, maka mudahkanlah kami ke jalan yang baik.
Jika bukan karena Tuhan kami pasti menjadi orang-orang Yahudi, dan tidaklah agama Yahudi itu memiliki bentuk. Jika bukan karena Tuhan kami pasti menjadi orang-orang Kristen bersama dengan para pendeta di Gunung Al-Jalil. Namun kala kami diciptakan di awal penciptaan, agama kami Hanif. Dari generasi ke generasi, kita sembelih hewan kurban dan berjalan dengan patuh, dengan pundak terbuka dan kain penutup binatang.